Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang ke-20 tarawih yang ke-21, alhamdulillah Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita kesempatan bisa berjamaah kembali. Alhamdulillah kita diberikan semangat ya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sahabatnya dan juga keluarga dan juga kita sebagai umatnya, dan semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Erik siapa, alhamdulillah teman saya, sahabat saya, guru saya juga, pembimbing umroh saya pertama sama ibu saya, beliau alhamdulillah beliau tambah kayak gue, kita tambah kurus. Pada dasar ya, alhamdulillah beliau lulusan Adramaut Yaman ibu, sama satu pesantren sama Ustadz Profesor Abdul Rajali, satu pesantren di Raja di lama di Yaman Adramaut. Alhamdulillah beliau membagikan ilmu kepada kita. Kita datangkan guru-guru ke Masjid Al-Fajr, kita mumpung masih ada, kita mencari ilmu dia saja. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini guru kita Kiai Haji dari siapa memberikan tema pertamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita simak ibu-ibu, kita serius mendengarnya, dan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk guru kita tafadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan mengantuk ya. Ulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebangsa ini. Serba salah emang. Dalam masalah semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa hassa alaina al-qiyam fi syahri Ramadan wa ja'alana Allahu wa iyyakum min suwamihi wa quwamihi fi ma baqiya min al-ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal in'am, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya lanjut, ayo kita baca doa menghilangkan rasa ngantuk. Ya, boleh ya? Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amwat. Ngilangin rasa kan? Ini Masya Allah, wajah-wajah yang berseri ahli surga. Ngantuknya aja ibadah tidurnya itu baru kan ngantuk.
Yang saya hormati Kakanda Bang Haji Ramayulis, keluarga, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, makin diberkahi rumah tangganya, makin diberkahi hajat-hajatnya, makin diberkahi majelis az-zakirnya, dan kita yang hadir pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa di malam ke-21 bagi yang puasanya hari Sabtu, di malam ke-20 bagi yang puasanya hari Minggu, di malam ke-31 bagi yang kagak puasa. Kagak puasa dengan kenal menurut berapa itu udah kira-kira aja. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, nikmat taufik untuk bisa menyempurnakan ibadah kita di sisa-sisa bulan Ramadan tahun 2025. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan daripada puasa kita, daripada tarawih kita, baca Quran kita, sedekah kita, amal-amal soleh yang lainnya, siang dan malam, lupa maupun masih diingat-ingat, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Apa yang sudah kita keluarkan rezeki kita, Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda keberkahannya. Allah izinkan kita untuk bisa beribadah di tanah suci Mekah dan Madinahnya, berhaji, berumrah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam, Allah wafatkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Allah hidupkan kita dengan kebaikan, meninggal dengan kebaikan, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita doakan di malam yang mulia ini, kita doakan semoga saudara kita yang sedang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan panjang umur. Jika orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ini ngantuk lagi kayaknya nih, mesti disembur lagi pakai bismika Allahumma ahya tadi. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena waktunya terbatas, keutamaan malam Lailatul Qadar. Adanya malam mulia ini, di malam-malam mulia, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, tentu tidak lepas dari sosok manusia mulia. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita ketahui. Adanya malam Lailatul Qadar karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika beliau Allah hibur di saat beliau dalam kondisi yang sedih luar biasa dalam berdakwah mengajak umat manusia, ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau. Siapa namanya? Juleha, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Ditinggal wafat juga oleh pamandah beliau yang sangat membela mati-matian atas perjuangan beliau. Itulah pamandah Sayyidina Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Di saat itulah beliau diizinkan oleh Allah untuk melakukan satu peristiwa yang luar biasa yang diabadikan dalam Al-Quran daripada peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa itu, di antara
hal-hal yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, linurabbil ayatina, agar kami perlihatkan untuk Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Di antaranya Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah usia-usia umat-umat sebelum umatnya. Daripada usia umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, semua umat-umat Nabi sebelum umatnya Nabi Muhammad usianya panjang-panjang. Dikisahkan bahwa ada seseorang wafat di kalangan Bani Israel, yang mana wafatnya itu usianya itu baru 200 tahun. Tapi orang sekitar malah sedih sambil mengatakan, kasihan masih kecil udah mati. Orang dulu usia 200 tahun dibilang masih kecil, ditangisin tuh, kasihan bocah mati usia 200 tahun. Nabi bingung, ya Allah, bagaimana mungkin Engkau telah memberikan keistimewaan kepada umatku, di hari kiamat nanti pintu surga nggak akan pernah terbuka kecuali umatku sudah berada di depannya yang diiringi dengan umat yang lainnya. Itu hebatnya itu. Kita umat Nabi Muhammad datangnya belakangan, masuk surganya duluan. Persis kayak kampung kita, datang tahlilan belakangan, pulangnya. Ini emang dari dulu begitu kita umat Nabi, datang belakangan, tapi insya Allah masuk surganya duluan. Amin ya rabbal. Nabi bingung, ya Allah, bagaimana mungkin umatku bisa menandingi kebaikan-kebaikan umat-umat dulu yang usianya ratusan tahun, sehingga mereka wajar punya kualitas ibadah yang jauh lebih banyak daripada umatku, tapi ternyata umatku lebih dahulu. Tolong ya Allah, biar umat yang lain gak cemburu kepada umatku, kan cemburu. Karena kata Nabi, Ahmad ummati ma baina sitin wa sab'in. Usia umatku itu antara 70 sampai 80 atau 60 sampai 70. Tapi umat dahulu 700 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Tolong ya Allah, berikan umatku satu amalan yang kalau mereka kerjakan itu pahalanya sebanding dengan ibadah umat-umat terdahulu. Nah, mintanya lagi di Lauhil Mahfuz. Mintanya ketika beliau berjumpa dengan Allah, tapi dikabulkannya ketika beliau tiba di bumi kembali. Itulah salah satu permintaan yang diminta oleh Nabi, adalah diberikan malam mulia ini Lailatul Qadar. Maka Allah nggak kepengen cuman ngomong doang sama Nabi, ditulis oleh Allah. Kalau bahasa kerennya MOU, surat kesepakatan. Muhammad, apa yang kamu minta aku sudah cantumkan dalam kitab sucimu yang aku abadikan sampai hari kiamat. Inilah kalimat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu, alhamdulillah, pengalaman demi pengalaman daripada ulama-ulama yang Allah berikan karunia kepada mereka karena kesolehan mereka, karena keikhlasan mereka dalam beribadah, karena kesungguhan mereka dalam beramal soleh. Mereka sering Allah pertemukan dengan malam-malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Nah, di antara pengalaman mereka mengatakan, kalau malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil setelah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu insya Allah kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul
Betul kira-kira? Ini malam apa nih? Malam Jumat. Berbarengan dengan malam ganjil. Malam 20 insya. Nah, makanya ini alhamdulillah. Kita kalaupun ini malam Lailatul Qadar, masya Allah, kita habis tarawih. Walaupun ngantuk malaikat maklumin deh. Yang penting masih tarawih. Ya, habis tarawih ngaji, walaupun nyender, paham nggak paham, yang penting gurunya paham. Yang penting gurunya ini kan ngaji, yang penting kan dengerin. Ngaji dengerin, makanya paling enak jemaah, yang capek ustaznya ngomong. Ya, ini paling enak bentuk ketaatan. Ngapain aja kalau kita niat karena Allah itu dikatakan taat sama Allah. Ibu ya, makan niatin untuk taat jadi pahala. Ya, jalan-jalan kan enak tuh. Niatin buat bentuk ketaatan jadi pahala. Megang duit, niatin buat ketaatan jadi pahala. Nggak punya duit, apa semangat? Apa yang mau diniatin? Ya, nah ini. Jadi alhamdulillah ini kita berharap penuh kepada Allah, karena ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan ini, nggak ada harapan yang kita minta kepada Allah kecuali dipertemukan dengan malam mulia daripada malam Lailatul Qadar. Nah, kalaupun Allah takdirkan ini malam Lailatul Qadar, nih Bu, biar tahu ciri-cirinya. Pertama nih, kalau kita nanti pulang tarawih ke rumah, lihat ke langit, gimana suasananya. Kemudian bagaimana cuacanya, apa sejuk, apa dingin, apa panas, ya tergantung kantong kita. Kalau penuh adem aja bawaannya, kalau kosong walaupun kipas juga nggak punya duit, gerah aja. Nah ya, tuh ya, itu ciri-ciri itu nanti sampai menjelang sahur. Masya Allah, ya. Dan ciri yang kedua, kalau di malam tersebut bertambah semangat kita. Yang tadinya mungkin sahur bangunnya biasa, ini bangunnya luar biasa. Angket kenapa? Ternyata bangun 4:30. Kalau bisa, kan kaget tuh. Ya Allah, kesiangan, udah imsak. Kaget tuh berarti itu. Nah, artinya apa? Insya Allah tuh malam Lailatul Qadar kita bertambah semangat ibadah itu. Sholat subuh berjamaah dipertahankan. Kalaupun seandainya kita nggak sempat menghidupkan ini malam Lailatul Qadar, masih ada harapan untuk kita minta sama Allah segala hajat kita walaupun sudah azan subuh. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ya, salamun hiya hatta matla'il fajar itu subuh. Jadi Lailatul Qadar itu adanya bukan cuma malam doang, sampai subuh pun masih dinamakan Lailatul Qadar. Makanya sebaiknya kalau kita memasuki malam-malam terakhir ini, isyaknya, subuhnya dijaga dengan cara berjamaah, insya Allah tidak diragukan lagi kita sudah berjumpa dengan malam Lailatul. Amin ya Rabbal. Ini saya tanya sekarang, isya berjamaah, subuh jamaah enggak? Jangan, usahakan berjamaah, karena itu untuk melengkapi daripada malam Lailatul Qadar. Ibu ya, terutama di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, mulai malam 21 sampai nanti malam 29. Usahakan subuhnya berjamaah, Bu.
Walaupun ibu-ibu memang afdolnya di rumah kayak sekarang di rumah. Ya, cari biar ada yang nemenin sholat berjamaah, jangan subuh sendirian bu. Sayang ini. Ya, karena di antara pelengkap Lailatul Qadar, isya dan subuhnya dilakukan dengan cara berjamaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya baca kalau memang Allah izinkan saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar?" Ini penting juga Bu, yang kedua poinnya. Kata Nabi, "Fakuli," katakanlah, mintalah sama Allah, "Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni," atau fa'fu anna boleh. Nah ini perbanyak nih Bu ya, malam Jumat ya. Pertama di malam Jumat jangan lupa banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat ya, karena ini perintah Nabi. Perbanyaklah kalian sholawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Yang kedua, ini malam Jumat kalau bisa sama besok hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Kalau bisa, nggak bisa baca seluruhnya, minimal baca 10 ayat di awal, 10 ayat di akhir. Minimal tuh ya, 10 ayat di awal, 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi ini malam dan besok hari Jumat ya. Kemudian dianjurkan 3 amalan di malam Lailatul Qadar ini, insya Allah. Pertama, kita sedekah berapapun yang kita keluarin. Kenapa? Kalau kita sedekah ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama saja kita bersedekah selama 84 tahun. Bayangin tuh, sedekah 2.000 doang contohnya, sama saja kita sedekah selama 84 tahun. Masya Allah, berapa tuh? 2.000 kali 84 tahun, itu baru 2.000 doang. Kebanyakan pengusaha, ya udah 1.000 aja deh, biar gak perhitungnya, makin pelit aja. Yang kedua, tadi ini malam insya Allah kita yakini malam Lailatul Qadar ya, itu berbanyak baca Al-Quran. Dia dari surah Al-Kahfi. Masya Allah itu. Kita baca Quran di malam tersebut seperti membaca selama 84 tahun. Yang ketiga, melakukan ibadah sholat. Alhamdulillah, Isya, Tarawih, alhamdulillah. Bagaikan kita ibadah selama 84 tahun. Itu baru 1 malam. 84 tahun diganjar oleh Allah. Bagaimana tiap Ramadan selama 10 kali Ramadan, berapa tahun jadinya? 840 tahun. Masya Allah. Inilah umur kita belum nyampe 84 tahun, tapi pahalanya udah nyampe dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu salah satu ciri orang kalau kepengen dipanjangkan umur, maka inilah kesempatan. Di malam-malam terakhir ini kita banyak-banyak berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah agar umur kita minimal sampai 84 tahun. Ibu umur berapa Ibu? 70 tahun. Alhamdulillah, tinggal 14 tahun lagi. Kalau umur Lailatul Qadar, insya Allah. Jangan umur pendek, panjang. Ya. Iya. Nah, itulah ibu singkatnya, alhamdulillah ya, kita dengan izin Allah bisa berkumpul dalam rangka menimba ilmu, beribadah, terutama di malam Jumat ini, malam ganjil ini, agar kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah baca Quran. Ya, semakin kita terjaga hati kita, terjaga sikap kita, terjaga daripada kehidupan kita, daripada musibah, daripada bala. Kita doakan nih anak-anak kita yang sedang berjuang untuk masa depan mereka, yang lagi pada belajar, baik di sekolah, di pesantren, di kuliah, semua.
Allah mudahkan belajar mereka. Allah jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Allah berkahi kehidupan mereka. Allah berikan jodoh nanti buat mereka yang soleh dan soleha. Ya, kita berikan cucu yang soleh dan soleha. Insya Allah semakin tua semakin ibadah, semakin saling memaafkan, semakin bersih hatinya, semakin sabar, semakin ikhlas, semakin semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin benci kepada kemaksiatan, semakin jauh daripada kezaliman, semakin terjaga daripada musibah-musibah yang lain. Kita doakan juga negeri kita ini yang luar biasa, para pemimpin-pemimpinnya, dari mulai presidennya, menterinya, pejabat-pejabat yang lain, kita doakan Bu, biar mereka diberikan amanat yang Allah mudahkan dalam menjalankan tugasnya, biar mereka ditanamkan rasa cinta kepada rakyat dan negerinya, biar mereka berani memberantas kebatilan dan kezaliman yang lainnya, biar mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat seterusnya, sehingga kita bisa lulus dan lolos menjadi hamba Allah yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Tilka niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu saja sebelum saya tutup. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Kakanda Bahagia Mayuri. Mohon maaf mungkin kalau tidak banyak ilmu yang disampaikan, sedikit namun insya Allah bermanfaat. Ya, kurang lebih maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan kita ada manfaatnya ya. Kita raih malam Lailatul Qadar ini dengan sungguh-sungguh Bu. Jangan kita sia-siakan di malam Lailatul Qadar ini. Sia-sia tidak ada gunanya Bu. Kita berikan kesempatan untuk diri kita raih semangat kita raih untuk menuju masa depan kita itu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mampu melaksanakan ibadah yang semangat. Kalau kita semangat ibadahnya, kata Ustaz tadi, apa yang kita raih ke depan itu kesuksesan dunia yang kita capai, kita sukses nanti di yaumul kiamat, kita berkumpul kepada orang yang soleh, dimasukkan oleh Allah kita ke dalam surga bersama azab yang semua sama guru kita. Demikian Ibu, mari kita akhiri dengan bacaan telah Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.